Sudah juga bergabung bersama kami Ketua Tanfiziyah PBNU yang baru, Ketua PBNU, Mbak Alisa Wahid. Mbak Alisa, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Iya, jadi benar ini saya baca 96 tahun Masehi atau 99 tahun Hijriah. Pengurus PBNU belum pernah ada yang perempuan, baru kali ini ada yang perempuan. Ya, pengurus Tanfiziyah ya. Pengurus Tanfiziyah, oke. Tanfiziyah itu eksekutifnya lah, begitu ya? Eksekutif boardnya, iya betul. Oke. Gitu, jadi di board eksekutifnya memang baru kali ini, begitu. Sebelumnya ya ada kehadirannya ada, tetapi belum di struktur begitu. Jadi saya yakin bahwa sebelum ditempatkan di Ketua Tanfiziyah PBNU, ada pesan khusus yang disampaikan Gus Yahya kepada Mbak Alisa. Benarkah itu? Mbak Alisa? Iya. Oke, baik. Mbak Alisa bisa mendengar saya, Aiman? Iya, Oke, baik. Saya dengar, Mas. Tadi sempat terputus. Mbak Alisa, apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Gus Yahya, Ketua PBNU kepada Mbak Alisa? Kan ada dua tokoh perempuan ya, Mbak Alisa dan Bu Hovifah. Iya, jadi sebetulnya jauh sebelum ini ya, ketika dalam proses persiapan muktamar itu, ketika beliau sudah jelas menyalonkan diri, itu kami sempat berbincang dan beliau sempat mengatakan bahwa NU ini memang harus betul-betul mewarnai peradaban dunia, begitu. Jadi call-nya itu sudah bukan lagi ngurusin warga NU saja, tetapi kontribusi NU di tingkat global gitu. Dunia Islam secara umum dan peradaban dunia secara lebih besarnya begitu. Nah, untuk itu prinsip dasar yang dipakai itu adalah kan prinsip keadilan nih, Mas. Gitu ya, itu keadilan, kemudian khidmah begitu. Dan menurut saya Gus Yahya itu memang sangat konsisten di situ, sehingga kemudian kehadiran perempuan di dalam kabinetnya Gus Yahya itu kemudian menjadi salah satu yang imperatifnya gitu. Jadi bukan nggak asing lagi gitu. Itu diletakkannya bukan soal hanya sebatas perlu ada perempuan begitu, tetapi bahwa konteks zaman kita, peradaban kita itu semakin kompleks, semakin besar, dan karena NU ingin mengambil posisi itu, posisi berkontribusi aktif dalam peradaban dunia, maka secara otomatis memang harus menyiapkan diri ke sana. Nah, kehadiran perempuan itu menjadi bagian dari situ. Jadi bukan hanya ya sudah 96 tahun terus udahlah kasih tempat deh gitu. Enggak seperti itu, tapi memang dianggap sebagai aktor penting gitu. Apa yang disampaikan, yang diharapkan dari Gus Yahya sebagai Ketua PBNU dengan masuknya dua tokoh perempuan ini ke pengurus PBNU? Apa yang diembankan tugas kepada Mbak Alisa? Kalau secara spesifik itu justru tidak hanya bicara tentang si perempuannya itu gitu. Jadi bukan hanya agenda perempuannya, tetapi kehadiran perempuan dalam kancah yang lebih besarnya. Itu, Mas. Jadi seringkali kan gini ya, kalau kita bicara tentang perempuan, terus kita membicarakannya perempuan sebagai ibu dan perempuan karir, misalnya begitu, gitu. Bukan itu yang diinginkan oleh Gus Yahya, tetapi bahwa perempuan itu menjadi punya agensinya dan menjadi pelaku bagian dari pengelola peradaban ini. Itu yang disampaikan oleh Gus Yahya begitu. Nah, ini juga untuk membantu publik misalnya untuk memahami, kan sudah ada muslimat, sudah ada fatayat, sudah ada ikatan pengurus pelajar putri Nahdlatul Ulama gitu. Terus kenapa kok ini diributkan gitu? Karena selama ini dalam konteks muslimat fatayat itu konsentrasinya kan memang pada isu-isu perempuan sebagai konstituennya begitu, yang diurus oleh organisasi muslimat untuk perempuan senior di NU, kemudian fatayat yang lebih muda, dan ikatan pelajar putri NU itu berarti yang remajanya kan begitu. Nah, sekarang ini perempuan dibawa
untuk mengelola kehidupan bersama. Itu loh pesannya. Lebih luas lagi, bukan hanya urusan Lebih luas perempuan, lagi. tapi Iya, akomodir di dalam pengurusan PBNU untuk mengurus hal-hal yang lain. Itu yang kemudian iya, diapresiasi. iya. Oke, dan itu yang kemudian menjadi beban tanggung jawab dari Mbak Alisa, juga tentu Bu Hovifah ya. Iya, iya betul, betul. Kita melihat ini memang ya sudah zamannya dan zamannya itu zaman now ini, gitu. Dan ya misalnya begini, dalam catatan kita misalnya Muktamar 34 di Lampung itu Ya. membawa banyak sekali dimensi perempuan di dalamnya gitu. Isu-isu yang terkait perempuan dibahas Misalnya juga. apa Mbak Alisa? Misalnya begini, Undang-Undang PPRT, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, itu Oke. kan itu pasti membawa paling banyak kepada pekerja perempuan. Ya. Lalu kemudian Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang itu juga direspons oleh Muktamar waktu itu tuh juga soal perempuan. Lalu pemulihan pandemi yang kita lihat perempuan itu akan menerima beban berganda gitu Mas ya, karena ketidakterwakilan mereka dalam kebijakan dan lain-lain itu bebannya jadi berganda kepada majemuk kepada si perempuan. Nah itu kan dibahas begitu. Lalu kemudian dihadirkan perempuan-perempuannya juga sebagai bagian dari pengelolaan muktamar. Itu juga terjadi. Saya kebetulan menjadi satu-satunya ketua komisi, tidak kebetulan berarti itu ya. Saya adalah satu-satunya ketua komisi muktamar yang perempuan dan itu belum pernah ada. Begitu. Jadi komisi dalam muktamar itu sebelumnya adalah bapak-bapak semua, nahdien semua. Nah kemarin saya diberi amanah untuk menjadi ketua komisi rekomendasi. Jadi kemudian ada kehadiran perempuan juga di panggung muktamar, begitu. Baik. Nah ini lanjutannya nih. Jadi memang progresnya ini ke depan perempuan tidak diasingkan gitu, tidak dikamarkan sendiri begitu ya, tetapi hadir di ruang tengah, hadir di ruang bersama. Itu yang Dan bekerja bersama-sama untuk punya tanggung jawabnya juga bersama-sama. Bersama-sama. Begitu. Bung Nusron, sebagai wakil ketua umum tentu ada pesan yang ingin disampaikan. Apa yang penting untuk disampaikan pada publik dari PBNU kepengurusan saat ini? Bung Nusron? Oke, tampaknya komunikasi kami terputus dengan Nusron Wahid, Wakil Ketua Umum PBNU. Saya ke Bung Hasib. Bung Hasib, ini pesan positif yang disampaikan oleh kepengurusan PBNU yang ada saat ini, meskipun juga pasti ada pro dan kontra, tapi semua tadi Anda katakan sudah diperhitungkan, tidak hanya dari sisi sosial, tapi juga dari sisi fikih atau agama. Ya, kalau saya tadi nyambung yang disampaikan oleh Mbak Alisa, Mas Aiman, yaitu bahwa ini ada keberlanjutan dari muktamar. Kalau kita kembali ke muktamar kan sebenarnya 3 temanya ya. Yang pertama bagaimana mempersiapkan NU di abad kedua. Nah inilah ya yang hari ini disampaikan oleh Gus Yahya, personalia, para ahli, para kiai, bunyai yang akan siap untuk menghadapi dan membawa NU di abad keduanya ini. Dan tentu saja yang kedua adalah kemandirian tadi. Jadi bagaimana masalah-masalah di Indonesia, kebutuhan di Indonesia itu bisa terselesaikan. Dalam rangka tadi yang ketiga adalah untuk terbang tinggi menuju dan tertib dalam konteks peradaban global. Nah oleh karena itu menurut saya yang disampaikan oleh Mbak Alisa tadi itu menjadi sangat penting. Bagaimana peran-peran perempuan di Indonesia, bayangkan dalam sebuah organisasi keagamaan seperti NU, perempuan ibunya punya tempat yang luar biasa. Kalau kita ke Timur Tengah Bang Aiman, perdebatannya masih boleh nggak ini hijab dibuka, ya, boleh nggak ini kerudung dipakai, boleh nggak saya jalan dengan bukan muhrim. Nah inilah sekarang yang menurut saya melihat menjadi target daripada gerakan perjuangan Gus Yahya ke depan. Bagaimana NU tidak hanya berkontribusi dalam konteks domestik Indonesia, tapi juga berkontribusi untuk peradaban dunia, Timur Tengah bahkan juga Eropa dan Amerika dalam bentuk dialog peradaban yang minimal yang disampaikan oleh Gus Yahya dalam salah satu videonya. Jadi saya melihat visi itu yang dipersiapkan betul-betul melalui kepengurusan para kiai dan ibu nyai yang hari ini telah diumumkan oleh Rois Am dan Ketua Umum Gus Yahya. Baik. Bung Nusron terakhir, sebagai Wakil Ketua Umum tentu ada harapan yang kemudian disampaikan. Apa yang akan, bukan hanya warga NU tentu, tapi juga publik
dapatkan dengan kepengurusan PBNU kali ini yang banyak direspon positif? Bung Nusron, audionya masih tertutup mungkin? Masih di-mute? Pertama-tama Oke, bahwa silakan. NU ingin hadir dalam konteks masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, ingin mengusung tentang dimensi kesetaraan dan keadilan dengan menampilkan dan masuknya beberapa kader wanita di dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama, tentunya menampakkan pesan yang istimewa di dalam publik bahwa dimensi kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan di NU itu sudah selesai tidak hanya dalam konteks diskursus fikih, tapi sudah selesai dalam konteks aplikasi kehidupan. Karena itu bukan berarti kita ingin menempatkan semata-mata mengesampingkan bahwa wanita sebagai urusan domestik rumah tangga, tetapi kita ingin menampilkan bahwa wanita itu mempunyai kontribusi yang luar biasa dalam konteks keindonesiaan, terutama dalam rangka memperkuat sinergi dan partisipasi warga NU, terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kualitas kehidupan sumber daya manusia. Kita sama-sama tahu bahwa angka kemiskinan kita masih tinggi dan rata-rata itu adalah wanita, dan itu juga rata-rata mayoritas orang Islam dan mayoritas juga warga Nahdien. Tentunya itu membutuhkan sentuhan-sentuhan dan partisipasi dan usaha-usaha yang konkret dalam rangka untuk itu. Pesan yang kedua kepada publik yang hendak disampaikan bahwa saya dengan sebagai ketua umum dan pengurus PBNU yang baru ini ingin menampilkan wajah profesionalitas karena mampu mengkombinasi dimensi multipolar keindonesiaan, karena di dalamnya ada unsur politisi, unsur aktivis NGO, unsur profesional, dan unsur akademisi untuk bersama-sama berkhidmat dalam rangka untuk menciptakan inisiasi-inisiasi dalam rangka membangun Indonesia dalam konteks kemajemukan dan juga konteks desentralisasi wilayah yang sangat luas, karena hampir semua dari Sabang sampai Merauke ada perwakilan-perwakilan daerah yang masuk dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama kali ini. Iya, dan mewujudkan betul-betul menjadi rahmatan lil alamin, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Iya, kasih sayang untuk seluruh alam. Iya, tidak lagi Jawa sentris, tidak lagi laki-laki sentris, tapi sudah mulai menggunakan perspektif multipolar tadi disampaikan oleh Ketua Umum dalam pidato pembukaannya. Saya kira itu, Mas. Terima kasih. Terima kasih Bung Nusron Wahid, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ada juga Mbak Alisa Wahid, Ketua Tanfiziah PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan juga Bung Hasibullah Satrawi, peneliti dan juga pengamat masalah keislaman. Terima kasih Bung Hasib, Mbak Alisa, dan juga Bung Nusron telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu dan semangat untuk kemudian sama-sama membangun di Indonesia. Terima kasih. Selamat malam. Ya.